Drama kasus Panji Gumilang memasuki babak baru. Setelah lebih dari 2 bulan menjadi kontroversi, akhirnya polisi menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun itu sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Ya, terhitung dari 2 Agustus kemarin, Panji Gumilang resmi ditahan selama 20 hari di Rutan Bareskrim untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, termasuk pelapor ya. Ada 40 saksi yang telah diperiksa. Kemudian juga kita telah memeriksa 17 saksi ahli. Nah, kemudian juga kita telah mengirimkan bukti yang telah kita dapatkan untuk diuji ya di Laboratorium Forensik Polri. Diuji secara scientific identification. Berupa apa? Berupa screenshot, rekaman, video ya. Apakah ini asli, apakah diedit, dilakukan gelar perkara. Kemudian hasil gelar perkara ya, penyidik mengikut sertakan dari Itwasum, dari Propam, sepakat menetapkan Saudara PG sebagai tersangka. Kuasa hukum Panji pun menganggap penetapan tersangka serta penahanan terhadap kliennya itu terkesan terburu-buru. Terkait masalah dugaan penistaan agama terhadap klien kami, Syekh Panji Gumilang, ini terlihat di framing sebegitu rupa sehingga membuat seluruh apapun yang dimaksudkan ketaatan atau kooperatif dan lain-lain ini sepertinya malah dibalik. Menurut informasi yang berkembang di media dan lain-lain, malah dinyatakan klien kita tidak kooperatif. Pada saat prosesi penahanan dilakukan pukul 2 ya, 2 dini hari ya, 2 dini hari tanggal 2 lebih kurang ya. Saat bersamaan itu juga sebenarnya kita sudah melakukan surat permohonan untuk tidak ditahan atau untuk dilakukan penangguhan dengan alasan karena usia beliau ini kan sudah tua. Saya pikir secara kemanusiaan patut mungkin itu kita ajukan. Namun kita sampaikan ke Bareskrim. Belum terjawab. Panji Gumilang memang kerap mengeluarkan pernyataan kontroversi yang viral di jagat maya. Pengusaha Pablo Benua yang hadir dalam acara Panji Gumilang pada 1 Muharram di Al Zaitun lalu juga menyayangkan keputusan yang diambil kepolisian. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh Bareskrim terhadap Panji Gumilang, ada 2 perspektif di sini. Bisa kita katakan tepat, bisa kita katakan tidak tepat. Kalau misalnya secara secara perspektif bahwa ini adalah keputusan yang tepat dengan alasan misalnya untuk bagaimana meredam situasi supaya tidak adanya kegaduhan kembali, memuaskan hati para orang-orang yang mendendam terhadap Panji Gumilang di luar, untuk membuat Indonesia ini jauh lebih damai. Oh, saya sepakat, nggak apa-apa. Itu perspektif yang kalau tadi saya bilang keputusannya tepat. Tapi kalau kita bicara perspektif yang tidak tepat, bisa jadi kan kita lihat apa sih yang bagaimana sih hasil gelar perkara yang mengarah kepada bahwa Panji Gumilang ini disebut penistaan agama. Karena pasal yang dikenakan adalah penistaan agama. Video yang mana sih? Kata-kata yang mana sih? Pablo menganggap sejumlah pernyataan kontroversial yang dilontarkan Panji Gumilang masih menjadi perdebatan. Bahwa saya secara pribadi bukan membela personalnya Panji Gumilang. Yang saya bela adalah pemikirannya. Karena dalam konteks hukum, saya juga sebagai seorang praktisi hukum, pemikiran itu tidak bisa dipidanakan. Pemikiran tidak bisa dipidanakan, apalagi pemikiran yang masih debatable. Segala sesuatu yang diucapkan dia itu masih debatable, Cuman kan dalam hal ini sih yang digunakan kan selalu statementnya dari orang-orang MUI. Kan begitu. Dari fatwa yang dikeluarkan MUI. MUI juga tidak menjelaskan fatwa yang detail tentang apa yang diucapkan oleh Panji Gumilang. Pandangan yang sama juga diungkapkan Arif Maulana dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI menilai bahwa penetapan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka merupakan tindakan yang keliru dan bermasalah. Kenapa kemudian kita katakan bahwa ya penetapan Panji Gumilang menggunakan pasal penodaan agama itu adalah keliru, ya bermasalah? Ini karena kita tahu bahwa sebetulnya apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang itu bagian dari keyakinan, ya. Jadi bagian dari kemerdekaan berpendapatnya dan juga beragamanya, gitu ya. Ya mestinya itu dihormati.
dilindungi oleh pemerintah. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut buka suara menanggapi ditetapkannya pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka. RK mengungkapkan bahwa salah satu faktor penetapan tersangka pimpinan Al Zaitun itu merupakan hasil koordinasi tim investigasi Jawa Barat sebagai pengumpul fakta. Semua dalam koordinasi tim investigasi Jawa Barat sebagai pengumpul fakta, telah saya paparkan ke pemerintah pusat dan ditemukan fakta-fakta yang menjadi sumber alasan terjadinya penetapan tersangka ini. Jadi silahkan masyarakat menilai bahwa kerja kami sangat serius, ya, menjawab keresahan-keresahan, khususnya banyaknya pernyataan-pernyataan yang diduga menista dan menodai agama. Sementara puluhan massa dari Forum Indramayu menggugat menggelar tumpengan di pertigaan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pasca ditetapkannya pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun, Panji Gumilang, sebagai tersangka. Massa mengapresiasi langkah cepat polisi menaikkan status tersangka dan melakukan penahanan terkait kasus penistaan agama. Massa pun mendorong Polri untuk mengusut rangkaian pidana lainnya. Yang pertama, ini adalah bentuk rasa syukur kita, di mana doa-doa kita, kerja-kerja kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian rasa terima kasih kepada pihak kepolisian, pemerintah yang sudah kemudian memproses dengan begitu cepat dan tepat, akhirnya muncullah tersangka, dan kemudian juga kita berharap agar kemudian kasus-kasus yang lain seperti pencucian uang dan tindak pidana penyertanya juga diproses. Kita juga tidak mau hanya Panji Gumilangnya saja, karena saya yakin apa kejadiannya adalah kejadian yang begitu luar biasa, menyangkut banyak orang. Saya yakin itu yang terlibat lebih dari 10 bahkan 20 orang, menikmati uang-uang orang yang ditipu, orang-orang yang disesatkan, orang-orang disengsarakan, itu juga harus diproses. Ada dugaan pola transaksi tindak pidana pencucian uang. Panji Gumilang telah menyandang status tersangka kasus penistaan agama dan ditahan di rumah tahanan Mabes Polri. Tim penyidik Bareskrim Polri pun terus bergerak mendalami kasus yang menjerat pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun itu. Mereka juga telah melakukan penggeledahan di Pondok Pesantren Al Zaitun yang berada di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Penggeledahan tak hanya dilakukan di dalam kawasan pesantren. Di depan pintu gerbang, polisi juga turut memeriksa orang yang keluar masuk Al Zaitun. Panji Gumilang terancam pasal pidana berlapis atas kasus penistaan agama yang disangkakan padanya. Tapi rupanya bukan kasus itu saja. Kini, jerat pidana lain juga membayangi Panji Gumilang. Pria berusia 77 tahun itu juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Ponpes Al Zaitun. Menko Polhukam Mahfud MD bahkan telah meminta secara khusus agar Bareskrim Polri mempercepat proses hukum TPPU yang disinyalir dilakukan oleh Panji Gumilang. Kepada Bareskrim Polri untuk mempercepat proses pidana umum atau pidana khusus di luar soal penodaan agama seperti yang selama ini berlangsung. Yang perlu diperhatikan oleh Bareskrim Polri adalah laporan-laporan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Mahfud meyakini bukti-bukti awal dugaan pidana pencucian uang yang melibatkan Panji Gumilang itu sudah kuat. Karena kasus ini bukan
semata kasus penistaan agama seperti yang sekarang berlangsung, tetapi juga ada laporan-laporan lain yang bukti-bukti awalnya sudah diserahkan oleh PPATK dan oleh sumber lain dari masyarakat. Lantas, bagaimana langkah Bareskrim Polri? Apakah Panji Gumilang benar-benar bisa terkena jerat pasal pencucian uang? Bahwa ada dugaan pola transaksi tindak pidana pencucian uang, baik secara struktur atau diputarbalikan maupun dengan cara mencampurkan proses aliran dana. Dalam hal ini kami kemarin memeriksa saudara APG dan beliau menyampaikan bahwa beliau sebagai ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Indonesia melakukan ataupun menyampaikan bahwa semua transaksi terkait dengan keuangan di yayasan tersebut harus berdasarkan perintah beliau. Artinya beliau menyampaikan apa yang disampaikan oleh teman-teman PPATK, ada kesesuaian bahwa rekening pribadi APG digunakan untuk melakukan operasional terhadap yayasan tersebut. Kami menduga ada dugaan terkait dengan tindak pidana yayasan, di mana rekening APG yang jumlahnya ratusan digunakan untuk menerima dana BOS, juga menerima aliran dana pendapatan dari yayasan. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan ada ratusan rekening atas nama Panji Gumilang dan yang lainnya terkait Ponpes Al Zaitun. PPATK juga menemukan nilai transaksi yang mencapai triliunan rupiah. Bagaimana temuan penyidik soal transaksi janggal itu? Itu termasuk masih dalam rahasia ya, tapi itu apa yang disampaikan oleh Pak Ketua PPATK apaikan triliunan, tapi kita masih mendalami apakah sebanyak itu ya. Nanti kita dalami berdasarkan proses penyidikan. Apa tanggapan pihak Panji Gumilang atas dugaan pidana pencucian uang tersebut? Baru dugaan ya, baru dugaan. Itu masih panjang ya, baru dugaan ya. Ya nanti kita lihat perkembangannya. Ya tentunya semuanya itu ada dasarnya lah. Ya. Itu tadi ditanyakan Pak, ditanyakan. Ya kurang lebih ada. Penjelasannya ya. gimana Pak? Ya nanti. Ya masih klarifikasi. Ya poin-poinnya tentang yayasan, tentang keuangan dan sebagainya. Sebelumnya, Panji Gumilang juga telah menjawab dengan nada tinggi soal tudingan penyelewengan dana Al Zaitun. Ia juga mengaku tak tahu menau soal ratusan rekening yang disebut janggal itu. Itu termasuk masih dalam rahasia ya, tapi itu apa yang disampaikan oleh Pak Ketua PPATK apaikan triliunan, tapi kita masih mendalami apakah sebanyak itu ya. Nanti kita dalami berdasarkan proses penyidikan. Terlalu kecil kalau mengkorupsi dana BOS. Nah, saya kan lebih tua dari yang mengumumkan itu. Oh sekian. Kaget saya itu, kok ratus-ratus ya. Rekening saya itu kok ratus-ratus. Padahal satu pun saya nggak memegang rekening. Apalagi itu yang namanya klik terus keluar uang itu apa itu? ATM. Sampai nggak kenal namanya juga. Nasib para santri ini kan sekarang banyak yang galau lah.
Saat ini, perkara Panji Gumilang masih terus bergulir di Bareskrim Mabes Polri. Status tersangka pun telah disematkan kepada pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun itu. Sebelum penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka penistaan agama, rupanya ia sempat berpamitan kepada para santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Panji mengumpulkan para santri dan meminta doa sebelum jalan ke Bareskrim Polri kala itu. Ia juga berpesan agar para santri fokus belajar serta tak memikirkan perkara yang sedang menjeratnya. Kalian jangan ikut berpikir tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Syekh dan belajarlah baik-baik. Saya hanya beberapa jam saja, nanti pulang lagi dan berjumpa lagi. Ini sudah berapa menit terganggu jam pelajaran, sudah 15 menit. Nah, nanti ditambah 15 menit belajarnya supaya kurikulum tercapai. Ini saja, dan kita berdoa kepada Allah semoga semua bisa dilancarkan dan lancar semuanya. Ya, kasus yang menjerat Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun tentu berdampak kepada ribuan santri yang sedang menimba ilmu di sana. Lantas, bagaimana nasib para santri saat ini? Pablo Benua yang sempat berdialog dengan para santri di Ponpes Al Zaitun menyampaikan keluh kesah santri. Yang saya bela selanjutnya adalah nasib para santri. Maka saya bilang, saya bela Al Zaitun. Nasib para santri ini kan sekarang banyak yang galau lah ya. Kira-kira nih kalau kita lulus nih ijazah kami sah nggak? Ada orang yang batal nikah gara-gara calon mertuanya nonton berita, terus si calon menantunya ini karena lulusan Al Zaitun dibatalkan nikahnya. Itu yang membuat saya itu tergerak. Apapun yang terjadi terhadap Panji Gumilang tidak akan mempengaruhi terhadap Al Zaitun. Itu yang saya selalu tekankan kepada media. Sederet permasalahan di Al Zaitun memang tak bisa berhenti di Panji Gumilang saja. Peran serta dukungan pemerintah kepada para santri sangatlah diharapkan. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, hak para santri untuk tetap belajar tetap akan menjadi prioritas. Menugaskan Menteri Agama didampingi oleh Gubernur Jawa Barat dan Bareskrim Polri untuk melakukan pendampingan kepada Pondok Pesantren Al Zaitun agar pendidikan kepesantrenan yang berjalan sehari-hari sampai saat ini itu dijamin keberlangsungannya. Saya harap teman-teman di Al Zaitun sana mendengar bahwa Anda terus berjalan sebagai pesantren, terus mengajar, terus mengaji yang ngaji itu, dan itu di bawah jaminan pemerintah. Kementerian Agama pun akan bertugas memberikan asesmen dan pendampingan untuk tenaga pengajar di Pondok Pesantren Al Zaitun. Pendampingan terbagi dalam beberapa klaster pendidikan di Al Zaitun, mulai dari pendidikan tingkat PAUD, madrasah ibtidaiyah, aliyah, dan termasuk perguruan tinggi agar proses belajar mengajar tetap berlangsung. Bahwa persoalan Al Zaitun ini akan dibagi di beberapa klaster penanganan. Jadi Kementerian Agama bertugas menangani klaster pendidikannya. Di dalam Al Zaitun ada pondok pesantren, ada RA, PAUD, ada madrasah mulai dari ibtidaiyah sampai aliyah, ada perguruan tingginya, ada sekolah tinggi agama Islam di dalamnya. Nah, ini menjadi bagian dari penugasan terhadap Kementerian Agama. Apa yang ditugaskan? Memberikan asesmen dan pendampingan.